Hello Potatoes, akhirnya daftar kartu penguasa langit udah ada di website official Pokemon Indonesia. Nanti kalau teman-teman yang belum tahu websitenya apa, nanti aku drop di description-nya di bawah. Klik aja di situ, nanti kalian bisa nyambung sampai ke page daftar kartunya. Jadi daftar kartunya ini sebenarnya udah keluar dari hari Jumat malam ya. Aku udah dikasih tahu sama teman-teman yang udah lihat. Cuma memang aku kebetulan kemarin hari Sabtu full banget, jadi harus hari Minggu pagi ini baru aku bisa rekaman. Oke, sekarang langsung aja kita lihat kartu-kartu penting dan wajib punya dari penguasa langit. Kita mulai dari yang booster set A dulu, oke? Oke, ini kita mulai yang set A dulu ya. Di set A ini kita lihat dimulai dengan Grass type Pokemon. Yang pertama sih ada Alolan Exeggutor ya. Alolan Exeggutor ini HP-nya 160, dia stage 1 dari perubahan Execute. Dengan satu energi, dia bisa melakukan goyangan tropis 20+. Jadi kerusakannya bertambah sejumlah 20 untuk tipe energi dasar yang ada di trash sendiri. Tapi kerusakan tambahan maksimal untuk serangan ini adalah 100. Jadi damage maksimal yang bisa kalian berikan dengan Alolan Exeggutor ini adalah 120 untuk satu energi. Ini udah setara sama Golisopod kalau maju mundur ya. Nah, ini mungkin kalian ada yang mikir gimana caranya buang 5 energi ke trash. Itu memang nggak gampang ya, tapi ada kombonya. Nanti kita lihat, oke? Next, ini Pokemon yang lumayan menarik lagi sih, ada Ariados. Ariados yang ini ya, yang gambarnya lebih keren, yang gelap-gelap ini. Ini aku nggak nyaranin sih sebenarnya, tapi teman-teman ada yang suka deck-deck stalling, deck-deck jahanam. Ini dia punya serangan namanya jebakan laba-laba. Jadi dia bisa switch satu Pokemon lawan, Pokemon cadangan ke depan. Habis itu Pokemon itu kena racun dan tidur. Terus diserangnya pakai racun reaktif 20+. Kerusakan bertambah 50 untuk tiap kondisi khusus yang dialami Pokemon bertarung lawan. Jadi dia modelnya mesti 2 turn ya. Turn pertama dibikin racun dan tidur, turn berikutnya dipukul 120 damage. Lumayan jago sih. Cuma yang sekarang lumayan jadi masalah itu sekarang masih ada Guzma ya. Dan ada Switch, ada Escape Rope. Apalagi di Meta Set 4 ini kita bakal lihat banyak Zapdos, baik Malamar. Itu gampang banget switch out, switch in-nya. Jadi Ariados mungkin belum terlalu kelihatan play-nya ya di sini ya. Nah, terus Pokemon yang berikutnya akan kita lihat adalah ini. Evolution line ini ya. Hoppip, Skiploom, Jumpluff. Nah, yang pertama kita lihat dulu itu Jumpluff-nya dulu. Jumpluff ini dia punya serangan, dia stage 2 ya, HP-nya 70. Wow. Dia punya serangan namanya Lost March. 20 kali dengan satu energi daun. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 20 untuk tiap Pokemon kecuali Prism Star yang ada di Lost Zone sendiri. Jadi mainnya itu dia akan mengisi Lost Zone-nya sendiri sampai banyak, sampai 8, 10 gitu kan. Jadinya 200 damage ya. Itu belum pakai Quill, belum pakai Choice Band. Dia akan ngisi Lost Zone sebanyak-banyaknya, itu mukul gede pakai satu energi. Nah, sekarang kita intip yang sebelumnya nih, Skiploom-nya. Dia stage 1-nya ya, HP-nya 60. Punya ability tangga menuju langit. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri, ambil satu Jumpluff dari deck sendiri, kemudian buang Pokemon ini dan semua kartu yang dikenakannya ke Lost Zone. Mainkan Jumpluff yang sudah diambil menggantikan posisi Pokemon ini, kemudian kocok deck. Nah, jadi kalau misalnya kalian di Active Pokemon punya Hoppip ya, terus kalian line depannya evolusi ini jadi Skiploom, kalian bisa aktifin ability-nya Skiploom. Skiploom sama Hoppip-nya dibuang ke Lost Zone, habis itu kalian search deck, ambil satu Jumpluff, taruh di Active Pokemon. Gila nggak tuh? Itu langsung ngisi 2 Lost Zone tuh. Terus next kita lihat Pokemon kesayangan kita ya. Di sini ada Shackle. Dia punya Freshly Squeezed, perasaan segar. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri saat kartu ini dimainkan sebagai cadangan dari kartu pegangan. Buang 3 energi dasar dari deck, langsung ke trash. Jadi ini tadi combo yang ku bilang bisa sama ini ya, Alolan Exeggutor. Kalian play satu Shackle, kalian udah buang 3. Kalian mau play 2 Shackle, kalian udah buang 6. Itu Alolan Exeggutor udah deal 120. Atau kalau misalnya kalian pakai Shackle terus pakai Ultra Ball, discard 2-nya energi, itu juga udah 120. Jadi itu bisa jadi salah satu pilihan deck non-GX ya, deck baby ya, yang lumayan viable untuk next set. Apalagi kita di set sebelumnya udah ada kartu-kartu baru kayak support-support ya buat Grass ya. Kayak kita punya Life Forest, terus nanti set ini kita punya Shaymin Prism Star. Mantep deh, tim hijau. Terus kita juga punya Heracross ya.
Heracross ini bisa jadi alternatif taker, karena dengan 2 energi dia bisa deal 120 damage kalau ada stage 2 di cadangan sendiri. Karena ada yang suka pakai 1 ya Heracross ini, dia bisa buat counter Lycanroc. Karena kalau misalnya sama sekarang nanti ada Zygarde GX juga ya, itu juga salah satu fighting yang mengerikan. Dia dipakai Heracross buat nge-counternya. Terus kita punya apa ya? Ini mungkin aku nggak akan bahas semua ya, karena pasti ada aja kartu-kartu yang kemis sama aku. Tapi kalau ada yang teman-teman merasa top down di komen, oke? Nanti aku akan ngecekin, siapa tahu itu akan the next meta gitu. Aku nggak nyadar gitu kan. Terus ini ada Shaymin Prism Star ya. Shaymin Prism Star ini salah satu basic yang super jago. Dengan 2 energi daun, dia bisa melakukan serangan badai bunga 30 kali. Kerusakan yang diberikan sejumlah 30 untuk tiap energi dasar yang dikenakan semua Pokemon di arena sendiri. Mungkin teman-teman ada yang udah baca, serangan ini hampir sama persis kayak serangannya Rayquaza GX ya. Jadi nanti biasanya dia diselipin 1 kopi di, ya cuma bisa 1 sih, selipin di deck Rayquaza GX supaya dia bisa jadi alternatif non-GX attacker yang bisa deal damage banyak banget dan cuma provide 1 price. Terus next kita punya Pikachu ya, dengan gelombang elektrik, 1 energi lightning, 1 energi colorless. Pokemon ini menerima kerusakan sejumlah 20. Jadi ada recoil ke dia 20, terus nyerang lawan 40. Habis itu, nih ya, salah satu yang akan meta nih, Zapdos. Pokemon basic dengan HP 110, dengan 1 energi elektrik, serangan bergemuruh 10+. Serangan ini nambah 70 kalau di giliran ini dia pindah dari bench ke active Pokemon. Sama kayak Golisopod ya. Jadi kalau dia dari belakang maju ke depan, damage-nya 80. Terus elektrik kan juga dapat baik support tuh di set sebelumnya. Kita punya Tapu Koko Prism Star, kita punya Electro Power, Electro Charger. Ini bisa dikombo sama itu ya. Zapdos tambah Choice Band itu 110, tambah Electro Power 1, 140, tambah Quiz 150. Jadi memang Zapdos ini mainnya nggak terlalu one shot ya, dia mainnya lebih ke cicil damage-nya sedang gitu. Tapi dengan 1 energi dia bisa do so much. Itu yang bikin kenapa Zapdos bagus. Dan karena dia play banyak ini ya, Guzma sama Escape Rope ya, kadang kita bisa maksa lawan buat berada di kondisi yang tidak menguntungkan gitu, kayak misalnya kita catch malam hari ke depan atau gimana. Next kita di sini punya Evolution Line Zepslika ya, Blitzel sama Zepslika. Di sini kita akan pakai di Zepslikanya dengan ability lari cepat. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri, buang semua kartu pegangan sendiri ke trash, kemudian ambil 4 kartu dari atas deck. Nah ini biasanya dia dipakai 1 line di deck Zapdos ya, karena kalau kalian masukin orang guru itu nggak akan terlalu efektif, karena deck Zapdos itu handnya sering lumayan banyak, tapi kalian kadang tuh butuh kartu spesifik kayak misalnya Electro Power, Faulkner di waktu yang tepat gitu. Jadi ada kondisi di mana kalian mau, ini kartu 4 kartu tanganku semua lagi nggak kepake, aku mau buang semua aja, draw 4. Terus draw 4 kalian bisa dapat Electro Power, bisa dapat Faulkner dan sebagainya. Terus kita lihat lagi ke bawah, jadi ini lucu banget. Ini ada Zeraora GX. Zeraora GX ini salah satu kartu yang akan kepake juga di set ini dan set depan, karena dia punya ability wilayah badai petir ya. Jadi semua Pokemon di arena sendiri yang punya energi lightning itu free retreat, dia bebas maju mundur. Ini ada yang bikin sih decknya Zeraora GX, jadi pure pakai dia. Cuma aku personally nggak gitu suka, karena dengan 3 energi ya, pukulan plasma 160, pada giliran Pokemon ini dia bisa melakukan serangan. Itu menurutku agak underwhelming. Ya bisa sih pakai Electro Power jadi 190, pakai Choice Band 220 ya pas matiin Zoroark. Tapi aku sendiri kurang suka ya, aku lebih kepake buat wilayah badai petirnya, buat siapin Pikarom next set. Terus ini ada kartu yang agak aneh ya, ada 2 Mr. Mime GX. Ini saatnya sihir genap, saatnya sihir ganjil. Aku nggak tahu ini agak error ya kayaknya ya. Jadi dia tuh nggak bisa kena kerusakan yang tepat 20, 40, 60, 80 sampai 260 ya kalau yang genap. Kalau yang ganjil tuh kebalikannya, 10 sampai 250. Ya gitu aja. Atau stalling aneh gitu ya. Terus next kita ngintip ini Natu ya. Natu ini juga salah satu kartu Lost March.
Dengan DCE dia serangannya sama ya 20 kali Pokemon non Prism Star di low zone kalian. Terus tadi sih punya Giratina ya. Giratina yang kita perhatiin bukan yang Prism Star, tapi Giratina yang ini yang punya ability pintu distorsi. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri saat kartu ini ada di trash sendiri. Taruh kartu ini ke cadangan, kemudian letakkan masing-masing satu token kerusakan pada 2 Pokemon cadangan lawan. Nah, jadi kita bisa setup dia dengan cara buang dia ke trash. Habis itu kita masukin dia ke bench lagi, taruh 2 damage counter di lawan. Habis itu dia combo sama Malamar ya biasa ya, Psychic. Ngisi energi dari Malamar, terus dia maju. Dia maju ke depan, nyerang pakai Hantaman Bayangan 130, letakkan 4 token kerusakan pada satu Pokemon sendiri. Nah, biasanya itu 4 token kerusakannya itu dipasang ke Giratina sendiri. Kenapa? Soalnya kalau misalnya Giratinanya fainted, juga kita bisa panggil balik lagi dengan nembak satu-satu. Dan 130 itu damage yang besar ya. Kalau kalian mainin Kuil, kalian mainin Choice Band, damage ini cukup bisa buat one shot 1 GX Pokemon. Nanti ada combo lainnya lagi ya selain Choice Band, nanti aku kasih tahu. Terus ini ada Litwick, Lampon sama Chandelure ya, gambarnya bagus banget. Terus, ini deck sangat spicy ya. Aku kemarin ngetes sama Darren, dia lawan aku pakai deck yang super spicy ini. Di sini kita lihat dari Umbreonnya dulu ya. Umbreon ini punya serangan membalas 30+. Jika ada Pokemon sendiri yang KO akibat kerusakan dari serangan pada giliran lawan sebelum ini, kerusakan yang diberikan pertama sejumlah 90. Jadi pukul 120 ya. Terus pemotong kegelapan biasa aja. Nah, kita di sini tuh pakainya membalasnya. Kenapa Umbreon ini jago? Soalnya kita tahu ada Eevee yang punya ability dari set pertama ya. Yang aku lupa nama ability-nya apa, pokoknya dicolok energi langsung berubah itu. Umbreon ini sangat memaksimalkan fungsi itu gitu. Jadi colok energi dark berubah. Yang agak susah dari sini adalah kalian harus pinter-pinter mainin gimana caranya Umbreonnya ini selamat dan bisa mukul 120. Dan kalau Umbreon ini udah mau mati, kalian udah harus siap punya Umbreon baru yang bisa mukul 120 lagi gitu. Nah, tapi Umbreon cuma satu Pokemon dari deck menyebalkan itu. Ada Pokemon lainnya yang bisa hit lebih gede, yaitu Sneasel, Weavile ini ya. Sneaselnya biasa pakai yang ini, yang Hantaman Tersembunyi. Soalnya bisa digunakan pada giliran pertama pemain yang mendapat giliran kedua. Jadi kalau misalnya kalian go second, tapi di first turn-nya kalian bisa serang pakai Hantaman Tersembunyi. Buang satu energi yang digunakan Pokemon lawan ke trash. Itu udah sangat annoying ya. Terus evolutionnya Weavile. Kita udah tahu ada Weavile dari set 2 yang ability-nya itu satu energi mukul 60 ke semua Pokemon yang punya ability. Nah, Weavile yang ini fungsinya bukan buat nge-spread, tapi buat one hit gede di depan. Dengan serangan peringatan jahat ya, 50 kali. Memberikan kesusahan 50 untuk setiap Pokemon yang memiliki ability yang ada di arena lawan. Nah, sekarang itu metanya lagi banyak banget Pokemon yang punya ability ya. Kita lihat dari yang lawas-lawas dulu, kayak ada Zoroark GX, Decidueye GX, Alolan Ninetales GX yang baru ya, Alolan Ninetales GX baru. Terus ada juga Jirachi, ada Oranguru, Zebslika, Makargo, Lycanroc GX. Dia sekarang ada banyak banget deck yang relay sama Pokemon yang punya ability. Bahkan deck dia sendiri ada EV ability yang harusnya kalau nggak berubah nggak diturunin ya. Ini bikin Weavile jadi satu Pokemon yang mengerikan ya. Dengan satu energi dia bisa hit 200 sampai 250 gitu. Normally itu orang ada 3 sampai 4 lah Pokemon yang ada ininya ya, ability di board. Jadi mukul satu energi 200 itu wow. Next kita punya Absol ya di sini ya. Absol ini kemungkinan akan dipakai di banyak deck untuk ability-nya. Ambisi jahat. Selama ada Pokemon ini di arena, jika Pokemon pertama lawan adalah Pokemon basic, energi yang dibutuhkan Pokemon tersebut untuk mundur bertambah 1. Absol ini dipakai buat nge-shutdown Jirachi. Jirachi kan crit cost-nya 1 ya. Habis itu dia dipasangin escape board, dia jadi bisa mundur meskipun tidur dan jadi nggak punya retreat cost. Dengan kita mainin Absol, Jirachi lawan jadi dapat 1 retreat cost lagi. Ini bikin lawan agak sulit buat jadiin Jirachi pivot untuk maju mundur ya. Ini bisa shutdown Malamar, shutdown Zapdos, dan deck-deck lainnya yang mainin Jirachi juga. Biasanya orang akan tag in selembar di decknya meskipun dia bukan main deck dark, hanya buat shutdown Jirachi ya.
Terus next kita akan lihat Yveltal GX. Yveltal GX ini Pokemon yang lumayan ya. Maksudnya nggak bagus-bagus banget tapi nggak jelek-jelek banget. Dia kombonya itu sama Decidueye GX. Kita lihat GX-nya dulu ya di sini ya. Hitung mundur Malapetaka GX. Jika Pokemon bertahun lawan memiliki tepat 4 token kerusakan, Pokemon tersebut KO. Jadi memang kombonya itu kita nge-snipe 2 pakai Decidueye. Itu 4 token kerusakan tuh. Habis itu langsung kita ini pakai GX-nya, hitung mundur Malapetaka ya. Nah, kalau buat serangan biasanya dia biasa juga, penyerapan tenaga atau energi darkness, deal 20 terus dia nyerap sesuai jumlah yang diberikan. Jadi kalau misalnya kalian pasangin choice band, dia dealnya 50, dia nyerapnya 50 juga. Oke? Terus Sonic Kejahatan, 3 energi, 100. Kerusakan ini tidak dipengaruhi kelemahan dan resistansi. Nah, ini lumayan bagus ya, dia bikin melambangkan dia tipe dark dan fly. Jadi darknya pakai yang hitam, fly-nya pakai yang colorless semua. Aku suka nih kalau kayak gini. Terus di sini ada Alolan Exeggutor lagi ya. Ini sama kayak Alolan Exeggutor yang tadi yang goyangan tropis, cuma dia cuma beda type ya. Yang ini type-nya Dragon, yang tadi type-nya Grass. Kalian bisa cocokin di metanya kalian. Kadang itu kalau misalnya banyak yang main api, kalian boleh pilih buat memainkan Alolan Exeggutor dan Dragon ini aja supaya nggak weakness ya. Karena yang ini weakness-nya Fairy. Tapi kalau misalnya banyak Gardi, ya mainin yang Grass aja lebih aman. Next, kita akan lihat ada Rayquaza GX. Ini salah satu kartu yang diagung-agungkan ya, yang akan jadi salah satu deck terkuat di set ini. Kenapa? Satu, dia big basic ya, HP 180, angin badai. Dapat digunakan 1 kali tiap giliran sendiri saat kartu ini dimainkan dari kartu pegangan ke cadangan. Buang 3 kartu dari atas deck sendiri ke trash, kemudian kenakan 1 energi dasar dari trash ke Pokemon ini. Oke, ini dia kenakan energinya nggak harus dari yang 3 dibuang itu. Jadi misalnya kalian buang 3 kartu nih ya, terus di trash kalian pokoknya ada energi dasar, kalian bisa langsung pasang ke dia. Nggak harus dari 3 yang dibuang. Oke, kalian harus ingat itu baik-baik. Terus kita lihat serangannya ya. Grass, Electric, Colorless, Naga Penghancur 30 kali. Serangannya memberikan kesusahan jumlah 30 untuk tiap energi dasar tipe Grass dan Electric yang dikenakan semua Pokemon di arena sendiri. Jadi, inilah alasan kenapa di set 1 aku bilang Vikavolt akan kepake lagi. Ya, dia buat combo sama Rayquaza GX, Energy Accelerator buat Rayquaza GX. Sekarang kita lihat Rayquaza GX ini mainnya gimana ya. Dia 30 kali energi yang ada di field. Jadi, dia sendiri untuk melakukan serangan butuh 3 ya. Minimal damage yang akan diberikan adalah 90. Jadi kita kekurangannya dia adalah build up-nya agak lambat, karena dulu Tapu Bulu dengan 3 energi mukul 110, ini dengan 3 energi mukul cuma 90. Nah, tapi kita bisa ngisi banyak-banyak ke belakang, atau kalian play Rayquaza GX satu lagi, pasang ke dia lagi, play Rayquaza GX, pasang lagi. Atau ada combo lain tuh mainnya bukan sama Vikavolt, tapi sama Naga Nadel yang ngisi energi, itu juga bisa kalian ngisi recharge, bikin di board kalian energinya itu banyak. Dan inilah kenapa Rayquaza GX merupakan salah satu yang mengerikan ya di set ini. Dan satu hal lagi yang bagus adalah kalau Tapu Bulu itu dulu mukul kita harus buang energi, jadi kita harus recharge lagi. Mukul, buang energi, recharge lagi. Sedangkan Rayquaza GX ini enggak. Dan dia bisa deal lebih dari 180 tanpa buang energi. Salah satu tag card yang bagus buat dimasukin ke decknya itu Baton Harapan ya. Karena kalau Rayquaza GX-nya fainted, kalian bisa pindahin energi ke Rayquaza baru mukul dengan jumlah damage yang sama, karena energinya nggak ada yang ke-waste. Gitu. Ini, kalau kata Detan, model deck high risk, high reward ya. Dia memang setup-nya lambat, terus karena dia main stage 2 agak lebih inconsistent, tapi begitu jalan, begitu jadi, dia basically one shot everything. Dan, mengerikan. Oke, next kita lihat, ada White Kyurem GX. Suka. Eevee gambarnya lucu ya. Terus kita, di sini ada Trambik. Ini buat deck Lost Zone lagi, Lost March yang tadi ya. Kita cuma akan pakai Trambiknya doang. Dengan ability lewati gunung. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri saat kartu ini ada di kartu pegangan sendiri. Perlihatkan ke lawan, buang kartu ini ke Lost Zone. Lihat 1 kantong kain atas deck lawan, lalu kembalikan. Jika kartu tersebut ada kartu supporter, pemain bisa membuang kartu tersebut ke Lost Zone.
Jika lawan tidak memiliki kartu di deck, main tidak dapat menggunakan ability ini. Nah ini kalian kalau misalnya ngintip deck lawan, itu supporter kalian buangnya ke low zone-nya lawan ya, bukan low zone-nya kalian ya. Hanya Thambiknya ini yang dibuang ke low zone. Jadi dengan lakukan Thambik ini, kalian udah ngisi satu low zone. Gitu. Kalian nggak butuh picky pack sama 2 cannon-nya ya, cuma pakai Thambiknya doang ya. Nah kita udah mulai masuk ke trainer card-nya nih. Trainer card yang kepake yang pertama adalah Bola Net. Tambahkan satu Pokemon basic tipe Grass atau Energy Grass dari deck sendiri ke kartu pegangan. Setelah memperlihatkannya ke lawan, kemudian kocok deck. Ini bagus buat tadi ya. Satu buat Lost March, karena tadi kita udah lihat Lost March itu banyak pakai Pokemon Grass. Ada Hoppip, Jumpluff, sama Skiploom ya. Ini kalian bisa ngambil basic tipe Grass. Atau kalian main di deck Alolan Executor tadi, dia bisa buat ngambil Shackle. Dan bisa kalau butuh energi, dia bisa buat ngambil energi. Karena itu 2 deck mainnya dengan 1 energi doang ya, atau energi grass doang. Jadi Bola Netnya akan kepake buat semua penggemar daun nanti. Terus next up ya Mysterious Treasure. Ini deck yang akan bikin Malamar jauh lebih kuat. Kartunya yang bisa digunakan setelah membuang satu kartu pegangan sendiri ke Clash. Discard 1, tambahkan satu Pokemon tipe Psychic atau Dragon dari deck sendiri ke kartu pegangan. Setelah melihatkannya ke lawan, kemudian kocok deck. Ini aja ada Ultra Ball untuk Pokemon Psychic dan Pokemon Dragon yang hanya discard 1. Gila. Ini kalian bisa search Malamar, kalian bisa search Ultra Necrozma, kalian bisa search Giratina. Wah, pokoknya ini jago banget ya, jago banget. Kalau kalian mau pakai yang tadi Rayquaza Naga Nadel, kalian juga bisa pakai ini Mysterious Treasure buat setup Naga Nadel ya. Terus kita punya di sini ada Lost Blender ya. Ini buat Lost March juga. Buang 2 kartu pegangan sendiri ke Lost Zone. Kemudian ambil 1 kartu dari atas deck sendiri. Ya. Jadi intinya discard 2 kartu, tapi discardnya Lost Zone, draw 1. Agak minus, tapi kalau kalian kepepet butuh ngisi ini, Lost Zone-nya cepat, kalian bisa pakai Lost Blender ini. Biasanya paling pakai 2 cukup lah. Next time-nya kartu mantra ya, Spell Tag nama Inggrisnya. Saat Pokemon tipe Psychic yang menahan kartu ini KO akibat serangan kerusakan dari serangan lawan, kenakan sesukanya 4 token kerusakan pada Pokemon lawan. Ini dia. Kalian pasang ke Giratina, kalian take damage 40 ke Giratinanya, nggak masalah Giratinanya fainted. Gue punya kartu mantra buat hit balik Giratinanya. Saya buat hit 40 balik, terus nanti Giratina balik, tembak 20 lagi. Mainnya kayak gitu ya. Itu salah satu deck yang akan jadi deck terkuat next set juga, Malamar Ultra Necrozma. Terus kita masuk ke supporter. Tanya di sini yang paling aku suka ya, Faulkner ya, Hokage, Kyodai Hokage. Tambahkan 1 kartu item dan 1 energy streak dari deck sendiri ke kartu pegangan setelah melihatkannya ke lawan, kemudian kocok deck. Ini kartu yang sangat bagus buat deck-deck tipe elektrik. Kalian ngambil 1 item sama 1 ini ya, Lightning Energy. Itemnya itu kalian bisa ngambil apa? Kalian butuh damage, kalian bisa ambil Electro Power. Kalian butuh nukar-nukar, kalian bisa ngambil Switch. Kalian butuh Stadium, nanti ada item baru namanya Stadium Nav, cuma belum di set ini ya. Dan banyak hal lagi yang kalian bisa lakukan dengan Faulkner. Kalian mau ngambil Ultra Ball, kalian mau ngambil apapun lah item yang kalian butuhin saat itu, Choice Band, itu semua bisa. Dan dapat 1 Lightning Energy yang dibutuhin Zapdos buat nyerang. Ini bagus banget intinya. Terus kita punya stadiumnya ya, ada 3, dan menurutku 3-3 ini stadium bagus. Pertama ada Ultra Space. Pada setiap gilirannya, kedua main dan tambahkan 1 Ultra Beast dari deck sendiri ke kartu pegangan, lalu perlihatkan ke lawan, dan setelah itu kocok deck. Ini kartu yang akan kepake di salah satunya Blacephalon ya, karena Blacephalon itu satu-satunya deck sekarang yang benar-benar apa ya, berat banget gitu kalau misalnya kena kuil penghukuman, karena dia benar-benar mainly main pakai GX ya, Blacephalon, Ho-Oh, Tapu Lele. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa gantiin kuil, itu akan berat banget. Ultra Space ini salah satu stadium bagus yang bisa dipakai buat deck itu, apalagi kalau main ini juga ya, Naga Nadel ya di decknya ya. Next kita punya Gunung Petir. Gunung Petir ini stadium Brilliant Star ya, untuk Lightning type, Electric type. Semua energi yang dibutuhkan untuk serangan Pokemon tipe Lightning kedua pemain berkurang 1 energi Lightning. Jadi kalau ada Gunung Petir di arena, Zapdos kalian bisa nyerang tanpa energi. Gila nggak tuh? Gila ya. Ini akan jadi salah satu kartu termahal di set ini ya menurutku ya. Karena di kedepannya buat Pikarom juga dia akan masih kepake
intinya kalau kalian main deck like elektrik, ini pasti kepake. Ini terlalu jago gila. Gunung petir. Next, stadium 1 lagi yaitu Tiang Langit. Semua Pokemon cadangan kedua pemain tidak menerima kerusakan maupun efek dari serangan lawan. Ini bagus-bagus enggak ya? Karena sekarang sih mungkin nggak terlalu bagus gitu, karena banyak yang nembak ke belakang itu tuh Decidueye gitu ya. Tapi kalau misalnya spread akan meta lagi gitu, Tapu Koko, Weavile, nanti ada Volcanion, Prison Star juga. Tiang Langit ini bagus karena bikin bench kalian nggak terima serangan. Arceus ya, aku sempat main tuh malaman Arceus, aku suka decknya. Nah ini udah habis ya, kita akan lihat sedikit aja untuk kartu-kartu SR-nya. Gila, Zelda keren banget. Ini misal mainnya cuma keluar satu, cuma ada yang tetap Balto GX, Rayquaza GX, White Kyurem GX, sama ini ya, Hokage. Oke, Elysia, manis banget. Next kita akan masuk ke booster yang B. Booster yang B ini agak lebih sedikit ya kartu yang akan aku jelasin ya. Kita mulai dari mana nih? Magcargo GX. GX ini punya ability serbuan penghancur. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri, main dapat membuang satu kartu dari atas deck sendiri. Jika kartu tersebut ada energi, kenakan ke satu Pokemon sendiri. Nah, dia bisa dikombo sama Magcargo yang lama ya. Kalau kalian butuh banget mau pasang energi gitu, bisa combo sama Baby Magcargo, taruh energi ke slot deck, terus buah pakai Magcargo GX. Tapi kadang juga kita pakai kayak, ayo udah oke aja, gue mill top deck, ngatop itu energi pasang. Nah, serangannya dia lumayan ya, aliran lava, 2 energi fire, 1 colorless, 50+. Main dan buang sesukanya di dasar dari Pokemon ini, serangannya bertambah 50 untuk setiap energi yang dibuang ke Clash. Jadi kalau misalnya kalian buang 3, damage-nya itu 200. Ya, 200 udah hampir bisa KO everything ya. Terus juga dia punya GX Attack, Mama Pembakar GX, buang 5 kartu dari atas deck lawan ke Clash. Udah kayak gitu doang. Nanti bisa ada deck-deck mill aneh gitu ya, yang bisa kayak Magcargo GX ini. Next, kita punya Victini Prism Star. Sebenarnya bagus-bagus enggak ya? Menurutku sih nggak terlalu ya. 2 energi fire tidak terbatas, 20 kali, tunjukkan semua energi dasar yang ada di Clash sendiri ke lawan, saat ini dengan usahakan sejumlah 20 untuk tiap energi dasar. Kemudian kocok kembali semua energi dasar tersebut ke deck. Jadi kalau kalian main deck yang banyak buang-buang energi, misalnya kayak si itu tadi Magcargo ya, kalian boleh bawa satu Victini Star, supaya kalau misalnya energinya udah kayak 8, 9, 10, itu damage yang dihasilkan Victini gede banget dan kalian bisa recycle energi ke dalam deck. Gila nggak tuh? Tapi 10 energi sih lama banget ya. Next, kita punya Swampert. Ini Pokemon yang ditunggu-tunggu banget ya sama pemain-pemain water, pemain-pemain Greninja. Karena dia adalah Pokemon yang punya ability sangat-sangat bagus. Tarikan kuat. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri, buang satu kartu pegangan sendiri ke Clash, kemudian ambil 3 kartu dari atas deck. Discard 1, draw 3, discard 1, draw 3. Ini di kombonya sama Greninja ya, dia akan sangat mempercepat jalannya deck Greninja. Jadi kalian setup-nya itu setup Swampert sama Froakie lah ya beberapa. Habis itu intinya kalian ubahin Swampert-nya dulu supaya kalian punya engine buat nge-draw. Draw, terus ubahin Greninja, main Greninja mukul balik ke deck. Nanti kalian pakai Swampert bisa nge-draw lagi combo piece-nya, Greninja nembak, mukul nih, balik deck. Nembak, mukul, balik deck. Nembak, mukul, balik deck. Gitu aja terus. Intinya ini jago. Tapi yang jadi masalah buat decknya adalah, dan semua deck-deck setipe ini ya, hampir semua deck yang punya 2 stage 2 atau lebih itu super gak konsisten. Susah banget bikin decknya benar-benar konsisten. Nanti kalian open, kalian punya Mudkip, tapi di hand kalian stage 2-nya Greninja semua gitu. Ya bisa sih jalan, cuma akan agak susah ya, nggak segampang itu. Nah ini dia nih, Volcanion Prison Star. Ini aku mungkin mau coba bikin decknya ya, asik juga ini. HP-nya 160 ya, buat basic dia lumayan gede. Geyser Jet, dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri, buang satu energi water yang ada di kartu pegangan sendiri ke Clash. Tukar Pokemon bertarung lawan dengan Pokemon cadangan lawan. Discard water energy, switch. Gila. Terus selangannya ya, 3 energi
Water, ledakan sauna, 100 damage. Berikan kerusakan sejumlah 20 untuk tiap Pokemon cadangan lawan. Ngasih 100 ke depan, 20 ke belakang semua. Gila, ini semi-spread ya. Volcanion ini, dia benar-benar Pokemon yang menurutku layak jadi Pokemon Prism Star. Karena benar-benar jago gitu. Powernya tuh overwhelming, HP-nya gede, ability-nya bagus, serangannya bagus. Jadi kalau kalian merasa 3 energy waternya susah ya, itu dia akan dikombo sama Quagsire sama Naga Nadel. Aku udah ada kasih di penjelasan yang sebelumnya ya, di yang set 3. Quagsire, Naga Nadel, Volcanion, Prism Star itu deck yang menurutku lumayan lucu dan pengen ku coba mainin. Nah, next Pokemonnya aneh banget ya. Awalnya aku pikir nih, kenapa orang pada make Onix. Ya, Onix yang ini. Dia 4 energi, penghancur tanah, 120. Dia sering diselipin di deck-deck yang bisa energy accelerate. Buat apa? Buat one shot Zoroark GX. Karena dia 120 ya. Gebuk Zoroark GX, weakness 240, langsung mati Zoroark GX-nya. Nah, ini salah satu contoh deck yang kalian bisa bawa Onix adalah deck Quagsire, Naga Nadel, Volcanion tadi. Kalian boleh bawa Onix 1 ya, karena kalian kan pasang DCE dan 2 energi water itu cukup buat Onix mukul, matiin satu Zoroark. Terus kita lihat lagi ya, ini ada Groudon keren. Nih, Zygarde GX. Zygarde GX ini juga salah satu Pokemon yang harus diwaspadai, karena kita semua tahu ya dari set 2 keluar, fighting Pokemon itu supportnya bagus-bagus banget. Kita lihat di sini Zygarde GX, dia adalah basic dengan HP 200. Serangan pertamanya penghubung sel ya, 50 damage, taruh 2 fighting energy dari trash ke Pokemon ini. Kalau fighting energinya ada, dia bisa melakukan amarah bumi, 130 damage. Dan Judgment GX, 150 damage. Kalau ini tidak menerima kerusakan dari serangan Pokemon GX atau EX pada giliran lawan berikutnya. Kenapa dia bagus ya? Dia bagus pertama karena dia basic, yang HP-nya tebal banget, basic HP 200. Habis itu, dia punya serangan termasuk lumayan solid ya, meskipun gitu aja nggak ada efek apa gitu-gitu. Kalian kalau pakai Choice Band, kalian ada Diancie, ini bisa jadi angka yang lethal gitu loh. Amarah Bumi plus Choice Band 160, tambah ini, Diancie 180. Itu bunuh satu Tapu Lele, bunuh Tapu Bulu. Dan GX basic standar lainnya tuh mati 180 damage. Gila. Terus kayak apa ya, ini ya Scizor ya. Scizor GX juga Pokemon yang lumayan bagus-bagus banget ya, enggak jelek ya, enggak juga. Dia stage 1 perubahan dari Shyter, HP 210, ability persepsi bahaya. Jika HP Pokemon ini ada 100 atau kurang, semua serangan yang dilakukan Pokemon ini utama 80 ke Pokemon bertanggung lawan. Sayap Baja, 2 energi 80, pada giliran lawan berikutnya kerusakan dari serangan yang diterima Pokemon ini berkurang 30, kayak Unward Press ya. Tapi kalau misalnya dia udah sekarat, damage-nya jadi 160. Sudah potongan siang GX, 100 plus. Cara yang diberikan tambah 100 jika Pokemon bertanggung lawan adalah Pokemon evolusi, jadi 200 damage. Ya lumayan lah, nggak bagus-bagus banget, nggak jadi-jadi banget. Ada apa lagi ya? Oh, ini dia Alolan Ninetales GX. Ini kayak Alolan Ninetales GX yang baby yang di set 2 ya. Cuma dulu kan water, sekarang dia jadi fairy type. Kalau kalian butuh yang fairy type. Terus ini ya, kemungkinan ini akan jadi kartu terjago di set B. Bahkan from the whole set gitu, set 4 penguasa langit. Alolan Ninetales GX yang fairy type, HP 200, ability tuntunan misterius. Dapat digunakan satu kali saat Pokemon ini dimainkan dari kartu pegangan sendiri untuk berevolusi pada giliran sendiri. Pemain dapat mengambil paling banyak 2 kartu item dari deck sendiri ke kartu pegangan, perlihatkan ke lawan. Gila kan tuh, ambil 2 loh. Ambil 2 item, kalian butuh apapun item itu, escape board kah, ultra ball kah, rare candy kah, apapun lah kah. Kalian bisa search dan gak cuma 1 tapi 2 dari Alolan Ninetales tuh. Selain itu ya, kita udah merasa ability-nya ini bagus banget. Sekarang kita lihat serangannya. Serangannya tuh juga wow. 1 energy fairy sama colorless, angin bersalju. 70 damage, memberikan kerusakan jumlah 30 pada 1 Pokemon cadangan lawan. Jadi tembak 70 ke depan, 30 ke belakang. 70 ke depan, 30 ke belakang. Dengan 2 energy ya.
Kalian bayangin kalian combo ini sama Decidueye kayak wow, iya banget. Terus kita ngintip lagi GX tag-nya. Sublimasi GX. Jika Pokemon bentang lawan ada Ultra Beast, Pokemon tersebut KO. Lawan Blacephalon, jebret, langsung KO. Kalian ngambil 2 prize. Ultra Beast apapun, kalian langsung KO-in aja pakai ini ya. Jangan langsung sih, lihat kondisinya juga. Jangan sembarang KO. Next, ini lebih lucu lagi. The Mimikyu GX nih most favorite Pokemon nomor 3 ya, Pokemon of the Year nomor 3. Wow, congrats Mimikyu. Habis itu sekarang kita lihat lagi ya, di sini ada Custom Catcher. Custom Catcher ini kartu yang bagus, tapi mungkin sekarang belum terlalu kepake ya, soalnya Custom Catcher ini dipakai ketika Guzma tuh udah lagi nggak kepake gitu. Terus Custom Catcher ini menggunakan 2 kartu Custom Catcher secara bersamaan. Jika satu kartu digunakan, ambil kartu sampai kartu tangan 3. Kalau langsung pakai 2, kalian bisa nge-catch satu Pokemon lawan di bench, majuin ke depan. Nah, karena masih ada Guzma, Custom Catcher ini sering malah jadi menu-menu slot di deck. Tapi nanti waktu begitu Guzmanya udah rotate, udah nggak bisa dipakai, Custom Catcher ini akan jadi kartu yang sangat bagus. Jadi saranku, kalian boleh simpan 4 ya sekarang ya, Custom Catcher. Oh, ini ada orang guru ini juga nih, manajemen sumber daya. Berikan 3 kartu dari trash sendiri ke bawah deck sendiri, kemudian dengan urutan sesukanya setelah memperlihatkan ke lawan. Jadi kalian pilih 3, balikin ke bottom deck. Ini juga sekarang belum pakai, nanti ada decknya, ada kombonya ya. Namanya Pidget Control. Pakai orang guru sama Pidget, kalian discard mainin kartu kalian, buang-buang energi lawan. Deck jorok lah intinya lah. Sini ada sepeda Acro ya. Ini juga item card yang akan bagus banget, yang akan kepake banget. Lihat 2 kartu pakai atas deck sendiri, 1 kartu ke tangan, 1 kartu ke trash. Ini bagus buat deck-deck yang butuh energy acceleration juga ya di drop zone ya. Misalnya kayak Quagsire Naganadel, Rayquaza juga boleh pakai sepeda Acro. Cuma kadang tuh galau gitu kalau ngecek dua-duanya bagus, mampus. Terus ini ada macam-macam Fairy Charm. Ini intinya bikin Pokemon Fairy kalian nggak bisa nerima kerusakan dari Pokemon GX atau EX yang tipenya itu. Kayak ini Fairy Charm Grass gitu. Fairy kalian nggak bisa kena serangan tipe Grass GX. Nggak bisa kena serangan Pokemon GX EX yang tipe Psychic, tipe Fighting, tipe Dragon. Ini Ultra Beast. Jadi kalian kalau main deck Fairy boleh aja menyesuaikan dengan meta wilayah kalian ya. Terus untuk ininya supporter, kita pertama lihat ada Faba di sini, lumayan bagus-bagus enggak juga ya. Pilih 1 kartu Pokemon Tool atau energi spesial yang dikenakan Pokemon lawan atau stadium yang ada di arena. Kemudian buang kartu yang dipilih ke Lost Zone. Buangnya jauh ya, nggak ke trash, ke Lost Zone. Ini kadang ada yang suka bawa 1 bener-bener iseng ya. Kadang ada kondisi dimana kalian bener-bener butuh buang energi Pokemon Tool gitu, dan Field Blower nggak cukup. Terus di sini ada Tate and Liza ya. Tate and Liza ini juga lumayan bagus. Dia kayak dia bisa pilih 1 dari 2 efek. Efek pertama itu kayak Cynthia, cuma drawnya cuma 5. Efek kedua itu adalah switch Pokemon sendiri. Nah, orang suka pakai Tate and Liza di deck-deck yang butuh pivot ya. Pivot tuh kayak buat maju mundur gitu, kayak Malamar. Orang biasanya pakai Tate and Liza. Jadi nambahin option dia buat nuker Pokemon. Terus di sini ada Public Membara. Public Membara ini juga salah satu Prism Star Stadium terbaik yang ada ya. Ini akan dipakai oleh Pokemon yang tipe Fire. Setiap giliran sendiri, domain dan buang 1 energi Fire dari kartu pegangan ke trash. Jika dilakukan, main tersebut kemudian mengambil 3 kartu di atas deck. Discard Fire Energy, draw 3 kartu. Gila banget. Ini gila banget sih. Cuannya luar biasa ya, discard 1 draw 3. Di sini ada stadium 1 lagi, namanya Lysander Lab ya. Lab. Modern namanya jadi Lysandra. Ini cowok, ini loh om. Lysander, jangan Lysandra. Semua Pokemon Tool milik kedua pemain di arena tidak memiliki efek. Ini juga buat shutdown Jirachi ya. Kalau misalnya kalian mainin deck yang gue butuh stadium tapi gue nggak tahu mau stadium apa, terus deck gue nggak main Pokemon Tool, ya udah bawa Lysander Lab ini aja buat nge-shutdown lawan. Yang penting kalian bisa timpain Hit Factory, timpain Thunder Mountain ya, itu yang paling penting.
Oke, abis. Kita sekarang lihat FA-nya ya, yang super keren ini. Oh, saya ingat keren banget. Genesect, personal favorite, Aula Ninetales GX. Oh, ini cute. Sini ada Whitney, Blaine, Kahili, Faba, Steven. Ini fan favorite juga ya, orang pada nge-hype waktu keluar di Pokémon Master. Dan Liza, Mina, sama Copycat. Oke, sekian dulu untuk video yang kali ini. Kalian kira-kira udah ada gambaran kartu-kartu apa yang kalian mau cari, kartu-kartu apa yang bisa kalian pakai untuk bikin deck baru di set 4 penguasa langit. Oke, nah sebelum itu kalian juga jangan lupa follow official page-nya Pokemon ya, karena disitu kalian bisa dapat official info gitu, kapan kartunya rilis, terus ada pertandingan apa. Kalian cek di Instagramnya sama di Facebooknya Pokemon Indonesia. Nah, kalau yang buat daftar kartu, kalian pantengin juga di official website-nya. Nanti aku akan taruh linknya di description juga. Oke, sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau aku ada video baru. Oke, Hyper Potatoes, signing out.